Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Zoom Meet kali ini kami akan menjelaskan tentang IP6 addressing. Yang pertama ada Eja, yang kedua ada saya Peri, yang ketiga ada Rija, yang keempat ada Edo, dan yang kelima ada Faisal. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Eja. Baiklah, terima kasih Saudara Ferry. Di sini saya akan membahas tentang IPv4, IPv6 addressing. Yang pertama, what will I learn in this module? Yaitu apa yang akan saya pelajari dalam modul ini. Yang pertama, modul title, IPv6 addressing. Judul modul, pengalamatan IPv6. Modul objektif, implement an IPv6 addressing scheme. Tujuan modul menerapkan skema pengalamatan IPv6. Pertama di sini ada judul topik, tujuan topik. Yang pertama IPv4 issues, yaitu masalah IPv4. Topik objektifnya explain the need for IPv6 addressing, menjelaskan perlunya pengalamatan IPv6. Topik titel yang kedua IPv6 address representation, explain how IPv6 addresses are represented. Representasi alamat IPv6 menjelaskan bagaimana IPv6 dipresentasikan. IPv6 address type. Topik objektifnya compare types of IPv6 network addresses. Selanjutnya GUA and LLA static configuration. Explain how to configure static global unicast and link local IPv6 network addresses, yaitu menjelaskan cara mengkonfigurasi jaringan IPv6, global unicast, dan link lokal statis alamat. Selanjutnya, dynamic addressing for IPv6 GUAS. Explain how to configure global unicast addresses dynamically, yaitu menjelaskan cara mengkonfigurasi alamat unicast global secara dinamis. Selanjutnya, Dynamic Addressing for IPv6 LLAS. Topik objektifnya configure link local addresses dynamically, mengkonfigurasikan alamat tautan lokal secara dinamis. Lalu IPv6 multicast addresses. Topik objektifnya identify IPv6 addresses, mengidentifikasi IPv6 alamat. Lalu yang terakhir, subnet an IPv6 network dengan topik objektif implement a subnetted IPv6 addressing scheme, menerapkan skema pengalamatan IPv6 subnet. Lalu selanjutnya saya akan membahas tentang IPv4 issues atau masalah IPv4. Yang pertama, need for IPv6, kebutuhan akan IPv6. You already know that IPv4 is running out of addresses. That is why you need to learn about IPv6. Anda sudah tahu bahwa IPv4 kehabisan alamat. Itu sebabnya Anda perlu belajar tentang IPv6. IPv6 is designed to be the successor to IPv4. IPv6 dirancang untuk menjadi penerus IPv4. IPv6 has a larger 128-bit address space
providing 340 undecillion possible addresses. However, IPv6 is more than just larger addresses. IPv6 memiliki ruang alamat 128 bit yang lebih besar, menyediakan 340 undecillion kemungkinan alamat. Namun, IPv6 lebih dari sekedar alamat yang lebih besar. When the IETF began its development of a successor to IPv4, it used this opportunity to fix the limitations of IPv4 and include enhancements. Ketika IETF memulai pengembangan penerus IPv4, IETF menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki keterbatasan IPv4 dan menyertakan penyempurnaannya. One example is Internet Control Message Protocol version 6, which includes address resolution and address auto-configuration not found in ICMP for IPv4. Salah satu contohnya adalah Internet Control Message Protocol versi 6 atau ICMP versi 6 yang mencakup resolusi alamat dan konfigurasi otomatis yang tidak ditemukan di ICMP untuk IPv4. The depletion of IPv4 address space has been the motivating factor for moving to IPv6 as Africa, Asia, and other areas of the world become more connected to the internet. There are not enough IPv4 addresses to accommodate this growth, as shown in the figure. All 5 RIRs have run out of IPv4 addresses. Menipisnya ruang alamat IPv4 telah menjadi faktor motivasi untuk berpindah ke IPv6. Ketika Afrika, Asia, dan wilayah lain di dunia semakin terhubung dengan internet, alamat IPv4 tidak cukup untuk mengakomodasi pertumbuhan ini, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang telah kehabisan alamat IPv4. Lalu ada Internet of Things. The Internet of today is significantly different than the Internet of past decade. Internet saat ini sangat berbeda dengan Internet pada dekade-dekade yang lalu. The Internet of today is more than email, web page, and file transfers between computer. Internet saat ini lebih dari sekedar email, halaman web, dan transfer file antar komputer. The evolving internet is becoming an Internet of Things, or IoT. No longer will the only device accessing the internet be computers, tablets, and smartphones. The sensor-equipped internet-ready device of tomorrow will include everything from automobiles and biomedical device to household appliance and natural ecosystem. With an increasing internet population, a limited IPv4 address space, issues with net and the IoT, the time has come to begin the transition to IPv6. Internet saat ini sangat berbeda dengan internet pada dekade-dekade yang lalu. Internet saat ini lebih dari sekedar email, halaman web, dan transfer file antar komputer. Internet yang terus berkembang menjadi Internet of Things atau IoT. Perangkat yang mengakses internet tidak lagi hanya berupa komputer,
tablet, dan ponsel pintar. Perangkat masa depan yang dilengkapi sensor dan siap mengakses internet akan mencakup segala hal, mulai dari mobil dan perangkat biomedis, hingga peralatan rumah tangga dan ekosistem alami. Selanjutnya, IPv4 and IPv6 coexistence. There is no specific date to move to IPv6. Tidak ada tanggal khusus untuk berpindah ke IPv6. Both IPv4 and IPv6 will coexist in the near future and the transition will take several years. Baik IPv4 dan IPv6 akan hidup berdampingan dalam waktu dekat dan transisinya akan memakan waktu beberapa tahun. The IETF has created various protocols and tools to help network administrators migrate their networks to IPv6. IETF telah menciptakan berbagai protokol dan alat untuk membantu administrator jaringan memigrasikan jaringan mereka ke IPv6. The migration techniques can be divided into three categories. Teknik migrasi dapat dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, dual stack. Dual stack allows IPv4 and IPv6 to coexist on the same network segment. Dual stack memungkinkan IPv4 dan IPv6 hidup berdampingan di segmen jaringan yang sama. Dual stack device run both IPv4 and IPv6 protocol stacks simultaneously. Perangkat tumpukan ganda menjalankan tumpukan protokol IPv4 dan IPv6 secara bersamaan. Known as native IPv6, this means the customer network has an IPv6 connection to their ISP and is able to access content found on the internet over IPv6. Dikenal sebagai IPv6 asli, ini berarti jaringan pelanggan memiliki koneksi IPv6 ke ISP mereka dan dapat mengakses konten yang ditemukan di internet melalui IPv6. Yang kedua, tunneling. Tunneling is a method of transporting an IPv6 packet over an IPv4 network. The IPv6 packet is encapsulated inside an IPv4 packet, similar to other types of data. Tunneling adalah metode pengangkutan paket IPv6 melalui jaringan IPv4. Paket IPv6 dienkapsulasi dan di dalam paket IPv4 mirip dengan jenis data lainnya. Yang ketiga, translation. Network Address Translation 64 allows IPv6 enabled device to communicate with IPv4 enabled device using a translation technique similar to NAT for IPv4. An IPv6 packet is translated to an IPv4 packet and an IPv4 packet is translated to an IPv6 packet. Network Address Translation 64 atau NAT 64 memungkinkan perangkat berkemampuan IPv6 berkomunikasi dengan perangkat berkemampuan IPv4 menggunakan teknik translation yang mirip dengan NAT untuk IPv4. Paket IPv6 diterjemahkan ke paket IPv4 dan paket IPv4 diterjemahkan ke paket IPv6.
Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Ferry Sanjaya. Aja selanjutnya. Selanjutnya aja. Ya. Selanjutnya IP6 SIG Address Representation. IP6 Addressing Format. The first steps to learning about IPv6 in the network is to understand the why an IPv6 address is written and format. IPv6 addresses are much larger than IP4 address, which is why we are unlikely to run out of them. IP6 addresses are 128 bits in length and written as a string of hexadecimal value. Every 4 bits is represented by a single hexadecimal digit for a total of 32 hexadecimal value. As shown in the figure, IPv6 addresses are not cache sensitive and can be written in either lowercase or uppercase. Maksudnya adalah format pengalaman IP6, pengalamatan IP6. Langkah pertama untuk mempelajari IP6 dalam jaringan adalah memahami cara penulisan format alamat IP6. Alamat IP6 jauh lebih besar daripada alamat IP4. Itulah sebabnya kita tidak akan kehabisan alamat tersebut. Alamat IP6 memiliki panjang 128 bit dan ditulis sebagai string nilai heksadesimal. Setiap 4 bit diwakili oleh satu digit heksadesimal. Untuk total 32 nilai heksadesimal seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Alamat IP6 tidak huruf besar atau kecil dan dapat ditulis dalam huruf kecil atau besar. Baik, selanjutnya aja. Yang bawahnya lagi ya. Nah, ya ini. Rule 1. Omit leading zeros. The first rules to help reduce the notation of IP6 addresses is to omit any leading or zeros in any hex text. Here are 4 examples of ways to omit leading zeros. Ini aturan yang pertama, hilangkan angka 0 di depan. Aturan pertama untuk membantu mengurangi notasi alamat IP6 adalah menghilangkan angka 0 di depan dalam extend apapun. Berikut ini 4 contoh cara menghilangkan angka 0 di depan. Yang pertama, 01AB can be represented as 1AB. Yang kedua, 09FO can be represented as 9FO. Yang ketiga, 0A00 can be represented as A00. Yang keempat, 00AB can be represented as AB. Maksud yang pertama ini dapat dipresentasikan sebagai 1AB. Yang kedua, yang 0910 dapat direpresentasikan sebagai 9F0.
Yang ketiga, 0A00 dapat direpresentasikan sebagai A00. Yang keempat, 00AB dapat direpresentasikan sebagai AB. The rule only apply to leading OS, not to trailing OS. On other which the address will be ambiguous. For example, the hexed ABC could be either 0 ABC or ABC 0, but this does not represent the same value. Aturan ini hanya berlaku untuk angka 0 di depan, bukan untuk angka 0 di belakang. Jika tidak, alamannya akan menjadi ambigu. Misalnya, hexed ABC dapat berupa 0 ABC atau ABC 0, tetapi keduanya tidak mewakili nilai yang sama. Selanjutnya ya, yang aturan kedua. Rule kedua, double colon. The second rule to help reduce the notation of IP6 address is that a double colon can replace any single contiguous string of one or more 16-bit hexed consisting of all zeros. For example, 2001 DB8 cap 1.20.20.21. Reading os omitted call B represent as 2001.2 CB8.2 KV titik 21.21. The double colon is used is place of there all 0 hexed 0.2 0.2 0.2. Maksudnya aturan kedua titik 2 ganda. Aturan kedua untuk membantu mengurangi notasi alamat IP6 adalah bahwa tanda titik 2 dapat menggantikan string tunggal apapun yang berdekatan dari satu yang lebih extend 16 bit yang semuanya terdiri dari 0. Selanjutnya, the double colon can only be used on written an address. Otherwise, there will be more than one possible resulting address. When used with the omitting leading OS technique, the notation of IP6 address can often be greedy reduced. This is commonly known as the compressed format. Tanda titik 2 hanya dapat digunakan satu kali dalam satu alamat. Jika tidak, maka alamat akan ada lebih dari satu kemungkinan alamat yang dihasilkan. Ketika digunakan dengan teknik menghilangkan 0 di depan, notasi IP6 seringkali dapat dikurangi secara signifikan. Ini umumnya dikenal sebagai format terkompresi. Selanjutnya ya, yang jenis alamat IP6. Terus bawah. Terus ya. Terus. Ya. IP6 address types: unicast, multicast, anycast. As with IP4, there are different types of IP6 address. In fact, there are broad categories of IP6 address. Unicast. An IP6 unicast address uniquely identifies and interface on enabled device. 2. Multicast. An IP6 multicast address is used to send a single IP6 packet to multi-5 destinations. 3. Anycast. An IP6 anycast address is any IP6 unicast address that can be assigned to multiple device. A packet sent to an anycast address is routed to the nearest device having that address. Anycast addresses
are beyond the scope of this course. Maksudnya jenis halaman IP6. Yang pertama unicast, yang kedua multicast, dan yang ketiga anycast. Yang unicast adalah halaman unicast IP6 secara unik untuk mengidentifikasi antarmuka pada perangkat yang mendukung IP6. Yang kedua multicast. Halaman multicast IP6 digunakan untuk mengirim satu paket IP6 ke beberapa tujuan. Yang ketiga anycast. Halaman anycast IP6 adalah halaman unicast IP6 yang dapat ditetapkan ke beberapa perangkat. Paket yang dikirim ke alamat anycast dirutekan ke perangkat terdekat yang memiliki alamat tersebut. Alamat anycast berada di luar cakupan kursus ini. Selanjutnya, IP6 prefix lag. The prefix of the network portion of IP4 addresses can be identified by the third decimal subnet mask or prefix lag / notation. For example, an IP4 address of 192.168.1.10 with the third decimal subnet mask 255.255.255.0 is equivalent to 192.168.1.10/24. Maksudnya adalah panjang awalan IP6. Awalan atau bagian jaringan dari halaman IP4 dapat diidentifikasi dengan subnet mask desimal bertitik atau panjang awalan notasi garis miring. Misalnya halaman IP4 192.168.1.10 dengan subnet mask 255.255.255.0 setara dengan 192.168.1.10/24. In IP6 it is only called the prefix lag. IP6 does not use the not decimal subnet mask notation. Like IP4, the prefix lag is represented is less notation and is used to indicate the network portion of an IP address. The prefix length can be ranked from 0 to 128. The recommend IP6 prefix length over for LANs and most other types of network is /64 as shown in the figure. Di IP6 hanya disebut panjang awalan. IP6 tidak menggunakan notasi subnet mask desimal bertitik. Seperti IP4, panjang awalan direpresentasikan dalam notasi garis miring dan digunakan untuk menunjukkan bagian jaringan dari alamat pribadi. Ini adalah contoh panjang awalan IP4. Oh ini. Nah, di sini prefix atau awalan itu interface ID, itu ID antar muka. Oke, selanjutnya. Buat Zoom baru, Per. Habis ya waktunya. Selanjutnya aja yang jenis alamat IP. Ya ini. Types of IP6 unicast addresses. And IP6 unicast addresses uniquely identifies an interface on an IP6 enabled device. A packet sent to a unicast address is resolved by the interface which is assigned that addresses. Similar to IP4. ASOR or IP6 addresser must be a unicast address. The destination IP
IPv6 addresses can be either an unicast or multicast addresses. The figure shows how the different types of IP6 unicast address. Maksudnya adalah jenis alamat unicast IP6. Alamat unicast IP6 secara unik mengidentifikasi antarmuka pada perangkat yang mendukung IP6. Paket yang dikirim ke alamat unicast diterima oleh antarmuka yang diberi alamat tersebut, mirip dengan IP4. Alamat IP6 sumber harus berupa alamat unicast. Alamat IP6 tujuan dapat berupa alamat unicast dan multicast. Berikut adalah gambar yang menunjukkan berbagai jenis alamat unicast IP6. Alamat unicast IP6. Pertama ada unicast global, yang kedua tautan global, yang ketiga putar balik, yang keempat alamat tidak ditentukan, yang kelima lokal unik, yang keempat IP4 tertanam. Currently, IP4 device that have only a single address. IP6 address typically have two unicast addresses. Yang pertama, global unicast address atau GUA. This is similar to a public IP4 address. These are globally unique internet routable address. GUAs can be configured statically or asynchronously dynamically. Yang kedua, link local addresses LLA. This is record for every event enable device. LLAs are used to communicate with other device on the same local link. With IP6, the term link refers to a subnet. Maksudnya adalah berbeda dengan perangkat IP4 yang hanya memiliki satu alamat. Alamat IP6 biasanya memiliki dua alamat unicast. Yang pertama, global unicast address atau GUA. Ini mirip dengan alamat IP4 publik. Ini adalah alamat yang unik secara global dan dapat dirutekan melalui internet. GUA dapat dikonfigurasi secara statis atau ditetapkan secara dinamis. Yang kedua, link local address atau LLA. Ini diperlukan untuk setiap perangkat yang mendukung IP6. LLA digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat lain di tautan lokal yang sama. Lanjutnya aja. Ini. A note about the uniquely local address. Unique local address ranks FC00.2/7 to FDFF.2/7 are not yet commonly implemented. Therefore, this module only covers GUA and LLA configuration. However, unique local address may eventually be used to address device that shall not be accessible from the outside, such as internal server and printer. Maksudnya adalah catatan tentang alamat lokal unik. Alamat lokal yang unik, contohnya kisaran FD00.2/7 hingga FDFF.2/7 belum umum diterapkan. Oleh karena itu, modul ini hanya mencakup konfigurasi GUA dan LLA. Namun, alamat lokal yang unik pada akhirnya dapat digunakan untuk mengatasi perangkat yang tidak dapat diakses dari luar seperti server internal dan printer. The IP6 unique local addresses have some symmetry to RVC 1918 private addresses for IP4, but there are significant difference. Yang pertama,
Unique local addresser are used for local addressing within a sitter or between a limit number of sites. Yang kedua, unique local addresser can be used for device that will never need to access another network. Yang ketiga, unique local addresses are not globally routed or translate to a global IP6 address. Maksudnya adalah alamat lokal IP6 memiliki beberapa kesamaan dengan alamat pribadi RPC 1918 untuk IP4. Namun terdapat perbedaan yang signifikan. Yang pertama, alamat lokal unik digunakan untuk pengalaman lokal di dalam suatu situs di antara sejumlah situs tertentu. Yang kedua, alamat lokal yang unik dapat digunakan untuk perangkat yang tidak perlu mengakses jaringan lain. Yang ketiga, alamat lokal unik tidak dirutekan atau diterjemahkan secara global ke alamat IP6 global. Selanjutnya, selanjutnya IP6 GUA. GUA. IP6 Global Unique Addresses atau GUAs are globally unique and routable on the IP6 Internet. These addresses are equivalent to public IP4 address. The Internet commit for assigned names and number ICANN. The operator for IANA allocates IP6 address block to the 5RERS. Currently, only GUAs with the first 3 bits of 001 or 2000 /3 are being assigned also in the figure. Maksudnya IP6 GUA. Alamat unique global atau GUA IP6 unik secara global dan dapat dirutakan di internet IP6. Alamat-alamat ini setara dengan alamat IP4 public. Internet commit the for assigned names and number. Mengalokasikan blok alamat IP6 ke 5 RIR. Saat ini hanya GUA dengan 3 bit pertama 001 atau 2000/2/3 yang ditugaskan seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Yang pertama ada global perutean global. Yang kedua ada ID subnet. Yang ketiga ada ID antarmuka. Selanjutnya IP6 address with A/48 global routing prefix and /64 prefix. Yang pertama ini ada 48 bit awalan perutean global. Yang 16 bit ID subnet, yang 64 bit ID antarmuka. Selanjutnya IP6 GUA struktur. Global routing prefix. The global routing prefix is the prefix of our network portion of the address that is assigned by the provider, such as an ISP to a customer or site. For example, it is common for ISPs to assign A/48 global routing prefix to its customer. The global routing prefix will usually vary depending on the policies of the ISP. The previous figure show a GUA using a 48 global routing prefix. 48 prefix are a common global routing prefix that is assigned and will be used in most of the example throughout this course. Maksudnya adalah awalan perutean global adalah awalan atau jaringan bagian dari alamat yang ditetapkan oleh penyedia seperti ISP
ke pelanggan atau situs. Misalnya ISP biasanya menetapkan awalan perutian global 48 kepada penggunanya. Awalan perutian global biasanya bervariasi tergantung pada kebijakan ISP. Yang selanjutnya subnet ID. The subnet ID file is the area between the global routing prefix and the interface ID. Unlike IP4 where your mask runs based from the host port beyond the subnet. IP6 was the signet with subnetting in main. The subnet ID is used by an organization to identify subnet within its site. Maksudnya adalah bidang ID subnet adalah area antara awalan perutian global dan ID antarmuka. Tak seperti IP4 di mana Anda harus meminjam bit dari bagian host untuk membuat subnet. IP6 dirancang dengan mempertimbangkan subnetting. Lanjutnya aja. Selanjutnya IP6 LLA. IP6 link local address atau LLA. Enable a device to communicate with other IP6 enable device on the some link and only one that's link subnet. Packet with a source or destination LLA cannot be routed beyond the link from which the packet originates. The GUA is not a requirement. However, every IP6 enable network interface must have an LLA. If an LLA is not configured manually on an interface, the device will automatically create its own without communicating with a DHCP server. IP6 LLA. Alamat link lokal IP6 atau LLA memungkinkan perangkat berkomunikasi dengan perangkat berkemampuan IP6 lainnya pada link yang sama dan hanya pada link tersebut atau subnet. Paket dengan LLA sumber atau tujuan tidak dapat dirutekan melampaui link asal paket. GUA bukanlah suatu keharusan, namun setiap antarmuka jaringan yang mendukung IP6 harus memiliki LLA. Jika LLA tidak dikonfigurasi secara manual pada antarmuka, perangkat akan secara otomatis membuatnya sendiri tanpa berkomunikasi dengan server DHCP. Selanjutnya aja. Selanjutnya adalah gambar komunikasi tautan lokal IP6. Yang pertama ini ada alamat IP6 sumber. Di sampingnya adalah alamat IP6 tujuan. Sekian dari presentasi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rija Asrofi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Saudara Ferry yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan sebagian presentasinya. Mungkin langsung saja ke pembahasan, yaitu pada poin 12.4, tepatnya pada poin 12.4.1 dengan judul GUA and LLA Static Configuration. Nyala. Static GUA configuration and a router. As you learned in the previous topic, IP6 GUS are the same as public IP4 address. They are
They are globally unique and routable on the IP6 Internet. And IP6 LLA leads to IP6 enable device communicate with each other on some the link subnet. It is easy to statically configure IPsec, DOS, and LLS on routers to help you create an IPsec network. This topic teaches you how to do just that. Most IPsec configuration and verification commands and the Cisco iOS are the similar to their IP4 counterparts. In many cases, the only difference is the use of IPsec in place of IP within the commands. For example, the Cisco iOS command the configures an IP4 address on interface is uh, IP address subnet mesh. In contrast, the command to configure an IPsec GOA on interface is IPsec address. Notice there is no space between IPsec address and prefix length. The example configuration use the topology shown in the figure and thus IP6 subnets. Mungkin dengan penjelasan atas atas bawah yang tadi saya baca dari awal tuh. Ini mau saya terjemahin. Seperti yang telah kita pelajari pada topik sebelumnya, GUE IP6 sama dengan alamat IP4 publik. Mereka ini unik secara global dan dapat dirutakan di internet IP6. LLA IP6 memungkinkan dua perangkat berkemampuan IP6 berkomunikasi satu sama lain pada tautan atau subnet yang sama. Dan sangat mudah untuk mengonfigurasi GUE dan LLE IP6 secara statis pada router untuk membantu membuat jaringan IP6. Nah, topik ini mengajarkan kita bagaimana cara melakukan itu. Misalnya pada perintah Cisco iOS untuk mengkonfigurasi alamat IP4 pada sebuah antarmuka dengan IP address subnet mesh, dan sebaliknya perintah untuk mengkonfigurasi GUE IP6 pada antarmuka adalah dengan alamat IP6 address atau prefix length. Bawah aja lagi. Nah, itu contoh itu. Terus, Nah, pada contoh topologi ini memungkinkan perintah yang dilakukan untuk mengkonfigurasi GUE IP6 pada giga Ethernet 0/0/0 dan gigabit Ethernet 0/0/1 pada antarmuka serial. Bawah aja. Nah, selanjutnya yaitu static GUE configuration on a Windows host. Manually configuring the IPsec address on a host is similar to configuring an IP4 address. As shown in the figure, the default gateway address configured for PC1 is
2001 DB DBA ECED 1. Nah, this is the GUI of the R1 Gigabit Ethernet interface on the some network. Alternatively, the default gateway address can be configured to match the LLA of the Gigabit Ethernet interface using the LLA of the router as the default gateway address is considered best practice. Either configuration will work. Nah, pembahasannya yaitu mengkonfigurasi alamat IP6 secara manual pada sebuah host, mirip dengan mengkonfigurasi alamat IP4. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, alamat gateway default yang dikonfigurasi untuk PC1 adalah 2001 DB8 EZ 1.21.2.21 dan ini adalah GUI dari antara R1 Giga Ethernet di jaringan yang sama. Kemudian alternatifnya yaitu alamat gateway default dapat dikonfigurasi agar sesuai dengan LLA antarmuka Giga Ethernet. Menggunakan LLA router sebagai alamat gateway default sehingga dianggap sebagai praktik terbaik. Bawah aja. Lagi. Next is static configuration of a link local unicast address. Configuring the LLA manually lets you create an address that is recognizable and easier to remember. Typically, it is only necessary to create recognizable LLS on routers. This is beneficial because router LLS are used as default gateway address and in routing advertisement message. LLS can be configured manually using the IPsec address. IPsec link local address link local command. When an address begins with the texter within the range of VXT to FAB, the link local parameter must follow the address. The figure shows an example topology with LLS on S interface. Bawah aja. And this is the example topology with LLS. Oke, bawah aja. Syntax checker or GOA and LLA static configuration. Assign IPsec GOS and LLS to the specific interface on router R1. Bawah aja. And this is. Kemudian untuk paket tracernya yaitu sudah kami kerjakan dan ini hasilnya. Berikut adalah paket tracer yang sudah kami kerjakan. Mungkin ada sedikit penjelasan dari kami.
mengenai paket tracer yang sudah kami kerjakan. Yang pertama tentang completionnya sudah mencapai 97%. Mungkin langsung saja ke penjelasan. Mundur nggak? Mundur nggak? Mundur. Penjelasan yang dapat kami sampaikan yaitu yang pertama tentang paket tracer yang sudah kami kerjakan, yaitu mengubah nama host, yaitu dengan mengkonfigurasikan nama perangkat untuk memudahkan identifikasi. Yang kedua yaitu mengatur kata sandi, password. Lalu yang ketiga ada mengkonfigurasi alamat IP pada interface. Dan yang terakhir yaitu verifikasi konfigurasi. Mungkin singkat saja yang dapat kami sampaikan tentang penjelasan paket tracer ini. Selanjutnya yaitu lanjut ke materi yang akan disampaikan oleh Saudara Eduardo. Pada Saudara Eduardo dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Riza Asrofi. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi selanjutnya pada 12.5.1, yaitu Dynamic Addressing for IPv6 GUAS. Yang pertama ada RS and RA messengers. If you do what to static configuration if IPv6 GUAS, no need to worry most device about string if V6 GUAS dynamics. This topic explains how this process works using router adversarial atau RA and routing solution RS. Masanger this topic gets raster technical, but when you address the difference between the three method that router advanced can use, as well as how the EUL 64 process for trading and interface ID device from a randomly general process. You will have made a hook left in your IPv6 expression. Pada penjelasan ini adalah jika Anda tidak ingin mengkonfigurasi GUA pada IPv6 secara statik, tidak perlu khawatir. Sebagian besar perangkat memperoleh GUA IPv6 secara dinamis. Topik ini menjelaskan cara bekerja proses untuk menggunakan proses router advertisement atau RA dan router solution atau RS. Topik ini agak teknis, tetapi ketika Anda memahami perbedaan antara tiga metode yang dapat digunakan iklan router serta bagian proses EUI 64 untuk membuat ID antarmuka. Beberapa dari proses yang dibuat secara acak
dibuat secara acak, Anda akan mendapatkan manfaat besar, lompatan dalam keahlian IPv6 Anda. Setelahnya, untuk GUA perangkat metode adalah perangkat memperoleh alamat secara dinamis melalui pesan internet, kontrol messaging protokol versi 6 atau ICMP V6. Router IPv6 secara berkala mengirimkan pesan ICMP V6 RA setiap 200 detik ke semua perangkat yang mendukung IPv6 di jaringan. Pesan RA juga akan dikirim sebagai respons terhadap host yang mengirimkan pesan ICMP V6 RS yang menggunakan perintah RA. Kedua pesan tersebut ditunjukkan pada gambar, yaitu ada dua pesan. Yang pertama, pesan RS dikirim ke semua router IPv6 oleh host yang memiliki informasi pengalamatan. Yang kedua, pesan RA dikirim ke semua node IPv6 jika metode 1 hanya SLAAC. Digunakan RA menyertakan informasi awalan jaringan, panjang awalan dan gerbang default. Setelahnya, RA mesanggul on IPv6 router Ethernet interface. The router must be enabled for IPv6 routing, which is not enabled by default. To enable a router as in IPv6 router, the IPv6 in class routing global configuration commit must be ushered. Nah, pesan RA ada di antar muka Ethernet router IPv6. Router harus diaktifkan untuk perutaan IPv6 yang tidak diaktifkan secara default. Untuk mengaktifkan router sebagai router V6, perintah konfigurasi global IPv6 includes sampai routing hanya digunakan, yaitu pesan ICMP V6 RA adalah saran kepada perangkat tentang cara menggunakan GUA IPv6. Keputusan akhir ada di tangan sistem operasi perangkat. Pesan ICMP RA mencakupi berikut, yaitu network prefix and prefix length. This tells the device which network it belongs to. Yang kedua, default gateway address. This is IPv6 LLA, the source IPv6 address of the RA masang. Yang ketiga, DNS address and domain name. These are the address of DNS server and domain name, yaitu awalan jaringan dan panjang awalan. Ini memberi tahu perangkat milik jaringan nama. Yang kedua, alamat gateway dan default. Ini adalah LLA IPv6, alamat IPv6, sumber pesan RRA. Yang ketiga, alamat DNS dan nama domain. Ini adalah alamat server DNS dan nama domain. Setelah itu ada 3 metode untuk pesan RRA. Untuk pesan RA, yang pertama yaitu metode 1 /. Saya memiliki semua yang Anda butuhkan termasuk awalan, panjang awalan, dan alamat gateway default. Yang kedua, metode 2 / dengan server DHCP V6 stateless. Ini
informasi saya, tetapi Anda perlu mendapatkan informasi lain seperti alamat DNS dan server, DHCP v6 stateless. Dan yang ketiga, metode 3 stateful DHCP v6 tanpa slash, yaitu saya dapat memberikan alamat default gateway default Anda. Anda perlu menanyakan server DHCP v6 stateful untuk semua informasi yang Anda inginkan. Selanjutnya, yaitu metode 1/. Slash is a method that allow a device to create its own GUI without the service of DHCP v6 using slash device rely on the ICMP v6 RA masanges of the local router to obtain the next information. By default, the RA masange suggests that the receiving device used the informasi in the RA masanger to create its own IPv6 GUA and all other necessary information. The service of DHCP v6 server are not required, yaitu SLAAC adalah metode yang memungkinkan perangkat membuat GUA sendiri tanpa layanan DHCP v6 dengan menggunakan SLAAC. Perangkat mengandalkan pesan ICMP v6 RA dari router lokal untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Secara default, pesan RA menyarankan agar perangkat penerima menggunakan informasi dalam perangkat RA untuk membuat GUA IPv6 yang sendiri dan semua informasi lain yang diperlukan. Layanan server DHCP v6 tidak diperlukan. Slash tidak memiliki kewarganegaraan yang berarti tidak ada server pusat. Misalnya, server DHCP v6 stateful yang mengalokasikan GUA dan menyimpan daftar perangkat dan alamat. Dengan SLAAC, perangkat klien menggunakan informasi dalam pesan RA untuk membuat GUA sendiri, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Dua bagian alamat dibuat sebagai berikut. Nah, yang pertama ada prefix. This is adaptation in the RA masage. Yang kedua interface ID. This user the EUI 64 process or by generation a random 64-bit number depending on the device operating system, yaitu awalan ini diiklankan dalam pesan RA. Yang kedua, ID antarmuka ini menggunakan proses EUA 64 atau dengan menghasilkan nomor 64 bit acak tergantung pada sistem operasi perangkat. Seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya,
Selanjutnya ada metode 2/SLA-AC and stateless DHCP v6. Pada metode ini, antarmuka router dapat dikonfigurasi untuk mengirimkan iklan router menggunakan SLA-AC dan DHCP v6 stateless. Seperti yang digunakan pada gambar, dengan metode ini, pesan RA menyarankan perangkat menggunakan hal berikut. Yang pertama itu ada SLA-AC untuk membuat GUA IPv6-nya sendiri. Yang kedua, routing LLA yang merupakan alamat IPv6 sumber RA sebagai alamat gateway default. Yang ketiga, server DHCP v6 tanpa keluarga negaraan untuk mendapatkan informasi lain seperti alamat server DNS dan nama domain. Seperti pada gambar ini, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, PC mengirimkan RS ke semua router IPv6. Saya memerlukan informasi pengalamatan. Yang kedua, router mengirimkan pesan RA ke semua node IPv6 dengan metode kedua, SLA-AC dan DHCP v6. Yang ditentukan ini adalah informasi awalan, panjang awalan, dan default gateway Anda. Namun Anda perlu mendapatkan informasi DNS dari server DHCP v6. Dan yang ketiga itu PC mengirimkan pesan DHCP v6 solicit ke semua server DHCP v6. Yang artinya saya menggunakan SLA-AC untuk membuat alamat IPv6 dan mendapatkan alamat gateway default. Namun saya memerlukan informasi lain dari server DHCP stateless. Selanjutnya, ada metode 3 stateful DHCP v6. Metode 3 stateful DHCP v6 ini menjelaskan antarmuka router dapat dikonfigurasi untuk mengirimkan RA hanya menggunakan DHCP v6 stateful. DHCP v6 stateful mirip dengan DHCP untuk IPv6. Perangkat dapat secara otomatis menerima informasi pengalamannya termasuk GUA, panjang awalan, dan alamat server DNS dari server DHCP v6 stateful. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, dengan metode ini pesan RA menyarankan perangkat untuk menggunakan hal berikut. Gambarnya aja. Yaitu ada 3 hal. Yang pertama ada yang di bawahnya gambar aja. Yang pertama ada the PC send an RS to all IPv6 router INET addressing information. Yang kedua, the router send an RA masuk to all IP node with method stateful DHCP v6 specified I'm your default gateway, but you need to ask stateful DHCP v6 server for you IPv6 address and author addressing information.
Yang ketiga, the PC send DHCP v6 solid messenger to all DHCP v6 servers. Receiver my default gateway address from the RA machine. Both I need an IPv6 address and all other addressing information from a stateful DHCP v6 server, yaitu PC mengirimkan RS ke semua router IPv6. Saya memerlukan informasi pengalamatan. Yang kedua, router mengirimkan pesan RA ke semua node IPv6 dengan metode 3 yang ditentukan oleh saya adalah gateway default Anda, tetapi Anda perlu menanyakan server DHCP v6 stateful untuk alamat IPv6 Anda dan informasi pengalamannya. Yang ketiga, PC mengirimkan pesan DHCP v6 solid ke semua server DHCP v6. Saya menerima alamat gateway default dari pesan RA, tetapi saya memerlukan alamat IPv6 dan semua informasi pengalamatan lainnya dari server DHCP. Selanjutnya, ada EUI Min64 proses VS randomly generated. Pada proses EUI Min64 proses VS randomly generated ini menjelaskan jika pesan RA berupa SLAAC atau SLAAC dengan DHCP v6 stateless, klien harus membuat ID antarmuka sendiri. Klien mengetahui bagian awal alamat dari pesan RA, tetapi harus membuat ID antarmuka sendiri. ID antarmuka dapat dibuat menggunakan proses EUA Min64 atau nomor 64 bit yang dihasilkan secara acak seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Pada gambar ini, router mengirimkan pesan RA. Setelah itu, PC menggunakan awalan dalam pesan RA dan menggunakan EUI 64 bit atau nomor 64 bit acak untuk menghasilkan ID antarmuka. Selanjutnya aja. Selanjutnya EUI 64 proses. Pada EUI 64 proses ini, IEEE mengidentifikasikan Extended Unique Identifier atau EUI atau proses EUI 64 yang dimodifikasi. Proses ini menggunakan alamat MAC Ethernet 48 bit klien dan memasukkan 16 bit lainnya di tengah alamat MAC 48 bit untuk membuat ID antarmuka 64 bit. Setelah itu alamat match Ethernet biasanya direpresentasikan dalam heksadesimal dan terdiri dari dua bagian, yaitu pengidentifikasi unik organisasi atau OUI. OUI adalah kode vendor 24 bit.
atau 6 digit heksadesimal untuk ditetapkan oleh IEEE. Yang kedua, pengidentifikasi perangkat. Pengidentifikasi perangkat ini adalah nilai unik 24 bit atau 6 digit heksadesimal dalam UI umum. Setelah itu ada ID antarmuka EUI 64 dipresentasikan dalam biner dan terdiri dari 3 bagian, yaitu OUI 24 bit dari alamat match client, tetapi bit ke-7 atau bit universal / lokal dibalik artinya jika bit ke-7 adalah 0 maka menjadi 1 dan sebaliknya. Setelah yang kedua, FFE. Nilainya ada 16 bit yang dimasukkan dalam heksadesimal. Dan yang ketiga, pengenal perangkat 24 bit dari alamat mesh client. Proses EUI 64 ditelusuri pada gambar menggunakan alamat mesh RI Digital Ethernet di bawah ini. Nah, pada langkah 1, bagian alamat MAC antar OUI dan pengidentifikasian perangkat. Dan langkah kedua, masukkan nilai heksadesimal yang dalam biner adalah 111 111 111 1110. Dan langkah ketiga, ubah dua nilai heksadesimal pertama OUI menjadi biner dan dibalikkan menjadi bit. Dalam contoh ini ada ini 0 di bit 7 diubah menjadi 1. Hasilnya adalah ID antarmuka FE99 titik 247 FF titik 2 FE 75 titik 2 CEE0 yang dihasilkan oleh EUI 64. Contohnya ada pada generasi Internet ID. Selanjutnya ada randomly generated interface IDS yang artinya ID antarmuka yang dibuat secara acak. Pada pembahasan ini tergantung pada sistem operasinya. Perangkat mungkin menggunakan ID antarmuka yang dibuat secara acak alih-alih untuk menggunakan alamat MAC dan proses EUI 64. Dimulai dengan Windows Vista. Windows menggunakan ID antarmuka yang diacak secara acak. Bukan ID yang dibuat dengan EUA 64. Windows XP dan sistem operasi Windows sebelumnya menggunakan EUI -64. Setelah ID antarmuka dibuat, baik melalui proses EUI atau melalui pembuatan acak, ID tersebut dapat digunakan dengan awalan IPv6 dalam pesan RA untuk membuat GUA seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya pada 12
pada 12.6.1 ini adalah Dynamics LLAS. Dynamic LLAS ini adalah semua perangkat IPv6 harus memiliki LLA IPv6 seperti GUA IPv6. Anda juga dapat membuat LLA secara dinamis, terlepas dari cara Anda membuat LLA dan GUA Anda. Penting bagi Anda untuk memverifikasikan semua konfigurasi alamat IPv6. Topik ini menjelaskan verifikasi konfigurasi LLA dan IPv6 yang dihasilkan secara dinamis. Seperti pada gambar yang di bawah ini. Selanjutnya, ada dinamis LLA on Windows. Sistem operasi seperti ini, Windows, saya ulangi, sistem operasi seperti Windows biasanya akan menggunakan metode yang sama untuk GUA yang dibuat SLAAC dan LLA yang ditetapkan secara dinamis. Lihat area yang disorot dalam contoh berikut yang ditunjukkan sebelumnya. Yaitu pada contohnya ada pada EUA 64 Generated Interface ID dan Random 64 bit Generation Interface ID. Selanjutnya ada Dynamics LLA on Cisco routers. Pada Dynamics LLA on Cisco routers ini, router Cisco secara acak otomatis membuat LLA IPv6 setiap kali GUA ditugaskan ke antarmuka. Secara default, router Cisco atau Cisco iOS menggunakan EUI 64 untuk menghasilkan ID antarmuka untuk semua LLA pada antarmuka IPv6. Untuk antarmuka serial, router akan menggunakan alamat MAC dari antarmuka Ethernet. Ingatlah bahwa LLA harus unik hanya pada link atau jaringan tersebut. Nah, untuk mempermudah mengenali dan mengingat alamat-alamat ini, dari router biasanya dilakukan konfigurasi statik LLA IPv6 dari router. Contohnya pada gambar IPv6 LLA using EUA 64 on router RI. Dilakukan konfigurasi seperti di gambar. Selanjutnya, Previ IPv6 address configuration. Gambar ini menunjukkan contoh topologinya. Pada perintah tampilkan antarmuka IPv6 singkat, menampilkan IPv6 antarmuka Ethernet. EUI Min64 menggunakan alamat match untuk menghasilkan ID antarmuka untuk LLA. Selain itu, perintah tampilkan antarmuka IPv6 singkat menampilkan keluar singkat untuk setiap antarmuka, output atau up/up pada baris yang sama dengan alamat menunjukkan status antarmuka, lapisan layer 1 dan layer 2. Ini sama dengan kolom status dan protokol pada perintah IPv6 yang setara. Nah, pada perintah di bawah antarmuka memiliki dua alamat IPv6. Alamat kedua untuk setiap antarmuka adalah GUA yang dikonfigurasi alamat pertama yang dimulai dengan FE80 adalah alamat Uniscast link lokal untuk antarmuka
Ingatlah bahwa LLA secara otomatis ditambahkan ke antarmuka ketika GUA ditetapkan. Tampilan perintah singkat antarmuka IPv6 R1 ada pada gambar di bawah. Selanjutnya ada syntax check. Selanjutnya ada static check query IPv6 address configuration. Untuk verifikasi konfigurasi alamat IPv6 itu menggunakan perintah show untuk memverifikasi konfigurasi IPv6 pada antarmuka router R1. Seperti yang di bawah ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Faisal Asrofi Aziz. Pada Faisal Asrofi Aziz kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Edo. Di sini saya akan menjelaskan 12.7 sama 12.8. IPv6 multicast address, ASIC-NIT IPv6 multicast address. Alamat multicast IPv6 yang ditugaskan early in this model Euronet that there are three broad categories of IPv6 address: unicast, anycast, and multicast. This topic goes into more detail about multicast address. IPv6 multicast address are similar to IPv4 multicast address. Recall that a multicast address is used to send a single packet one to one more destination multicast group. IPv6 multicast address have the prefix FF0/8. Maksudnya untuk mempelajari model ini bahwa ada 3 kategori besar alamat IPv6, yaitu ada unicast, anycast, dan multicast. Alamat multicast IPv6 mirip dengan alamat multicast. Alamat multicast digunakan untuk mengirim satu paket ke satu atau lebih tujuan atau grup multicast. Alamat multicast IPv6 memiliki awalan nodes. Alamat multicast hanya dapat berupa alamat tujuan dan bukan alamat sumber. Ada 2 jenis alamat multicast IPv6, yaitu yang pertama alamat multicast yang terkenal dan yang kedua alamat multicast nodes yang diminta. Next, we'll know IPv6 multicast address. We'll know IPv6 multicast address are ASIC-NIT. ASIC-NIT multicast address are reserved multicast address for predefined group of devices, and ASIC-NIT multicast address is a single address used to reach a group of devices running a common protocol of service. ASIC-NIT multicast address are used in context with specific protocol such as DHCP versi 6. There are 2 common IPv6 acting multi-group. Number 1, FF02, 1 ALNOT multi-group. This is a multicast group that all IPv6 enable device join. Packet sent to this group is decided
and processed by all IPv6 interface on the link or network. This does the same effect as a broadcast address in IPv4 mixes. The figure show an example of communication using the all-nodes multicast address and IPv6 routes send a CMP-v6 RA mixes to the all-nodes multicast group. Number 2, FF02 all router multicast group. This is multicast group that's all IPv6 router join. A router becomes a member of this group when it is enabled as an IPv6 router with the IPv6 unicast routing. Global configuration command a packet sent to this group is received and processed by all IPv6 router on the link or network. Maksudnya untuk alamat multicast IP versi 6 yang terkenal yaitu alamat multicast IP versi 6 yang terkenal telah ditetapkan. Alamat multicast yang ditetapkan adalah alamat multicast yang dicadangkan untuk grup perangkat yang telah ditentukan. Alamat multicast yang ditetapkan adalah alamat tunggal yang digunakan untuk menjangkau sekelompok perangkat yang menjalankan protokol atau layanan umum. Alamat multicast yang ditetapkan digunakan dalam konteks dengan protokol tertentu seperti di HCP versi 6 ini adalah ada 2 grup multicast umum yang ditetapkan IP versi 6. Yang pertama grup multicast semua nodes. Grup multicast yang diikuti oleh semua perangkat berkemampuan IP versi 6. Paket yang dikirim ke grup ini diterima dan diproses oleh semua antarmuka IP versi 6 pada tautan atau jaringan. Memiliki efek yang sama seperti alamat siaran di IP versi 4. Yang kedua yaitu grup multicast semua router. Grup multicast yang semua router IP versi 6 bergabung, sebuah router menjadi anggota grup ini ketika diaktifkan sebagai router IP versi 6 dengan perintah konfigurasi global IP versi 6 unicast routing. Paket yang dikirimkan grup ini diterima dan diproses oleh semua router IP versi 6 pada link atau jaringan. Multicast semua node IP versi 6 pesan RA berikut gambar paket tracer, maksudnya perangkat berkemampuan IP versi 6 mengirim pesan ICMP versi 6 RS ke alamat multicast semua router. Pesan RS meminta pesan RA dari router IP versi 6 untuk membantu perangkat dalam konfigurasi alamatnya. Router IP versi 6 merespon dengan pesan RA seperti yang ditunjukkan. Next. Kejauhan itu jarak. Lanjut aja nih, lanjut. Subnet and IP versi network, IP versi 6 network. The introduction to this module maintained subnetting and IP versi 6 network. It also said that you might discover that this is a bit easier than subnetting and IP versi 4 network. You are about to find out. Recall that with IP versi 4 we must borrow bits from the most portion to create subnet. This is because some subnetting was an afterthought with IP versi 4. However, IP versi 6 was designed with subnetting in mind. Spirit subnet ID file in the IP versi 6 the UA
is to create subnets as shown in the figure. The subnet it file is the are between the global routing prefix and interface ID. Maksudnya pengenalan dalam modul menyebutkan subnetting jaringan IP versi 6 dikatakan juga bahwa mungkin menemukan bahwa ini sedikit lebih mudah daripada menemukan bahwa ini sedikit mudah daripada melakukan subnet pada jaringan IP versi 6. Ingat bahwa dengan IP versi 4, kita harus meminjam bit dari bagian host untuk membuat subnet. Hal ini karena subnetting hanyalah sebuah renungan pada IP versi 4, namun IP versi 6 dirancang dengan mempertimbangkan subnetting. Bidang ID subnet terpisah di GUA IP versi 6 digunakan untuk membuat subnet. Seperti yang ditunjukkan dalam gambar, bidang ID subnet adalah area atau awalan peraturan global dan ID antarmuka. Baik, untuk gambar tersebut di bagian bawah, maksudnya keuntungan dari alamat 128 bits adalah dapat mendukung lebih dari cukup subnet dari host per subnet untuk setiap jaringan. Mengatasi konversasi bukanlah suatu masalah. Misalnya jika awalan peraturan global adalah /48 dan menggunakan 64 bit bisa untuk ID antarmuka. Ini akan membuat ID subnet 16 bit. ID subnet 16 bit membuat hingga 65.536 subnet. Dan ID antarmuka 64 bit mendukung hingga 18 triliun alamat IP versi 6 host per subnet. Notnya, subnetting ke ID antarmuka 64 bit atau bagian host juga dimungkinkan tetapi jarang diperlukan. IP versi 6 subnetting example. Contoh subnet IP versi 6 yaitu assume an organization has been assigned the 2001 ACAD/48 global routing prefix which 16 bit subnet in to create 5.536/64 subnets. As shown in the figure, notice how the global routing prefix is the same for all incremented in hexadecimal at subnets. Maksudnya asumsikan sebuah satu di B8 ACAD/48 dengan ID subnet 16 bit. Hal ini memungkinkan 65.536/64 subnet seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah. Dengan lebih dari 65.536 subnet yang dipilih, tugas administrator jaringan adalah merancang skema logis untuk mengatasi jaringan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Untuk contoh topologi memerlukan 5 subnets. Satu untuk setiap LAN serta untuk link serial antara router 1 dan router 2 IP versi 6. Subnet tautan serial akan memiliki panjang awalan yang sama dengan LAN. Meskipun hal ini mungkin tampak seperti membuang-buang IP versi 6. Berikut contoh topologi. Coba next. Coba next lagi. Selanjutnya yang terakhir yaitu 12.8
4 router configured with IP versi 4. This example so that as of the router interface has been configured to be on different IP versi 6 subnet. IP versi 6 address konfigurasi on router router 1. Maksudnya untuk menunjukkan contoh bahwa setiap antarmuka router telah dikonfigurasi pada subnet IP versi 6 yang berbeda. Berikut contohnya. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.